Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 11 peserta Latsar CPNS tahun 2022, formasi tahun 2021 akan berdiskusi tentang Karawang menuju Smart City. Ini sebagai bentuk dari penerapan Smart ASN dan Smart Governance. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Dari saya, Alfitra Aditya Rahmadian, sebagai terampil pemadam kebakaran di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan BPBD Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Akmi Trisantiana, perawat terampil dari RSUD Karawang. Kenalkan, nama saya Anissa Nur Alia sebagai perawat terampil di RSUD Karawang. Perkenalkan, nama saya Ainun Najibah, pengelola sarana dan prasarana kantor di Satpol PP Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Akbar Fuad. Saya berdinas di Satpol PP Kabupaten Karawang. Baik, kalau sudah perkenalan semua, mari kita mulai diskusinya. Teman-teman, saya mau nanya nih. Kemarin kan saya baca berita mengenai itu penandatanganan MOU antara Kabupaten Karawang dengan Kominfo. Nah, MOU itu mengenai Smart City. Saya pengen nanya nih, emang Smart City itu apaan sih? Jadi gini ya Bang ya, Smart City itu merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Coba ada yang bisa menambahkan nggak? Smart City itu apa? Ainun mau menambahkan. Smart City itu merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Oh gitu. Terus itu berarti Smart City itu tentang upaya inovatif untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup manusia ya, kalau gitu. Oke. Smart City ini kan program yang bagus dari pemerintah. Tapi kelebihan sama kekurangannya apa sih? Ada kelebihannya ya meningkatkan pelayanan publik yang efisien dan perbaikan infrastruktur modernisasi. Tapi di balik kelebihan program Smart City ini, terdapat juga kekurangannya, yaitu perkembangan antara inovasi perkembangan teknologi, informasi, dan regulasi, ternyata lebih cepat perkembangan inovasi teknologinya loh. Oh, berarti Smart City ini tentang inovasi dan teknologi gitu? Enggak. Nih, ada beberapa yang harus dipenuhi agar suatu kota menjadi Smart City. Ini aku dapat ya dari Kominfo, bentar aku share screen. Nah, ini udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Kang. Nah, ini tuh di Smart City ada 6 dimensi. Ada Yang pertama ada Smart Governance. Berarti itu dari ekosistem TIK SPBE-nya, kemudian ada standar proses bisnis, data, teknologi, dan keamanan informasi. Kemudian kapasitas SDM yang tidak anti perubahan. Terus yang kedua ada Smart Environment. Nah, ini tuh penata kelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait. Kemudian pengembangan potensi bencana menjadi sumber daya produktif, seperti jika ada banjir menjadi sumber listrik. Kemudian ada pengendalian lingkungan melalui pemanfaatan TIK atau IT. Terus ada juga Smart Society. Sini pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif, dan produktif. Kemudian masyarakat yang adaptif dengan kecanggihan teknologi yang terbaru. Selanjutnya ada Smart Living. Smart Living itu pengembangan wilayah terpadu antara pemukiman, sektor pemerintahan, dunia usaha, dan pendidikan yang terpadu. Kemudian ada jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat melalui pemanfaatan IT yang tadi.
Kemudian ada smart economy, yaitu implementasi dari cashless misalkan. Di beberapa dari PAD, beberapa OPD itu udah menggunakan cashless biar transaksinya terrecord gitu ya. Kemudian ada interkoneksi sektor ekonomi mikro, medium, dan makro yang aman melalui teknologi tercanggih secara aktual. Kemudian menjamin kebutuhan masyarakat melalui monitoring kecukupan ekonomi berbasis keluarga. Nah, yang terakhir itu ada smart branding. Smart branding ini mengembangkan branding kota tersebut yang mau jadi smart city yang tertib, teratur, aman, modern, dan canggih. Nah, terus ada juga pengembangan pusat-pusat dari inovasi. Jadi ini bukan tentang teknologi dan inovasi aja ya, teman-teman. Oh, oke. Kita kan dari tadi bahas nih, apa itu smart city, kelebihan kekurangannya. Tapi ngomong-ngomong, di Karawang sendiri, pengaplikasian nyata smart city itu kayak apa sih? Nah, di situ ada dua ya. Contohnya ya, aku kasih dua. Ada pelayanan publik yang langsung dan ada pelayanan publik yang secara tidak langsung. Nah, pelayanan publik yang langsung itu contohnya ada Gebiar Paten, dan yang secara tidak langsung itu ada Tangkar atau Tanggap Karawang. Iya benar, Gebiar Paten ya. Kemarin saya juga ikut ngepam tuh pas Gebiar Paten di Cikampek. Iya, kayak kemarin di RSUD Kabupaten Karawang juga ikut melakukan pengobatan gratis, konsultasi gizi, edukasi pola hidup sehat di Gebiar Paten. Iya, untuk pengurusan administrasi juga bisa loh, kayak untuk pembuatan KTP, KK, sama kartu kelahiran gitu. Bentar. Tadi Alfitra bilang tentang Tangkar. Kalau yang Tangkar itu apa? Nah, Tangkar itu merupakan suatu portal layanan aspirasi masyarakat dan pengaduan tapi secara online. Ya, masyarakat Karawang bisa melaporkan atau melakukan pengaduan itu melalui website Tangkar atau aplikasi Android-nya, bisa melalui web, dan juga bisa juga melalui SMS gateway, atau bisa juga di media sosial. Nah, jadi prinsipnya dari Tangkar itu cuma ada 3, yaitu mudah, terpadu, dan tuntas. Jadi permasalahan apa saja yang bisa dilaporkan di aplikasi Tangkar itu ya, Bang? Dan apa bisa langsung direspon sama bidang terkaitnya? Nah, semua pengaduan masyarakat, jadi mulai dari masalah sosial, seperti misalkan ada rumah yang rubuh, kemudian nanti ada kebakaran, ada bencana apapun, kemudian ada kesehatan, misalkan kita butuh pelayanan RSUD, puskesmas, BPJS, butuh ambulan, dan lain-lain. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan lainnya yang timbul di masyarakat Kabupaten Karawang. Nah, teknisnya seperti apa? Tangkar itu menerima laporan, menerima pengaduan, yang kemudian nanti disampaikan kepada OPD-OPD yang memang harus merespon hal-hal tersebut. Oke, coba saya perdalam ya. Kenapa kita harus lapor lewat Tangkar? Nah, yang pertama, masyarakat itu jadi dapat pengaduannya melalui portal yang resmi dari pemerintah. Jadi udah pasti aman dan nyaman. Kemudian monitoring proses penyelesaian pengaduan ini dilakukan secara digital, sehingga proses penyelesaian masalahnya akan lebih efektif dan efisien. Nah, masyarakat juga dapat langsung tuh memantau gimana sih sekarang pengaduan kita udah sampai mana. Nah, di situ udah bisa kita track. Jadi lebih aman lah dan lebih mudah pengaplikasiannya bila kita melakukan pengaduan di Tangkar. Oh, berarti Karawang udah mulai sadar ya untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Dan memang udah jadi hal yang wajar sih kalau Karawang jadi smart city. Kota Karawang kan kota industri terbesar. Udah pasti kedepannya bakal jadi metropolitan. Oh, pantes. Di Glasar ini tujuannya buat implementasiin Karawang menuju smart city, gitu ya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, teman-teman, makasih nih. Saya jadi sedikit banyak ngerti apa itu smart city. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita sama-sama sukseskan program Karawang yang kemarin Ibu Bupati bikin MOU tuh sama Kominfo.
demi Karawang menuju Smart City, baik sisi kita ya sebagai ASN maupun sebagai masyarakat. Baik, makasih semua teman-teman. Makasih. Terima kasih.